Sudah live. Oke, hai guys, live kita hari ini langsung dari my kitchen, ya, dari kitchen saya. Kali ini kita akan sharing resipi. Ini enaknya, ya. Ini kita bukan sesuatu yang simple, yang gampang dibuat, mudah, ya, dengan menggunakan daging sapi Australia. Nah ini saat ini seperti kita ketahui bahwa daging sapi Australia itu yang sudah halal, ya, yang pastinya, dan juga dia mempunyai nutrisi yang tinggi, ya, zat besi, jadi cocok buat saat-saat sekarang ini lagi biar stamina kuat, juga menjaga stamina tubuh, kekebalan tubuh, ya. Jadi jangan lupa makan beef dan sesekali biar dia menjadi kuat. Oke, nah saat ini kita semua bahan ini di-provide oleh Ion Store. Nah, sini kita menggunakan daging sapi khusus. Ini ram, ya, jenis ram, jadi paha bagian atas. Ram itu di sini tuh, yang bagusnya lagi ini adalah ini spesial karena Ion punya peternakan khusus di Australia. Jadi kenapa bisa begitu? Karena dia otomatis bisa melakukan kontrol, quality control, dan lain-lainnya segala macam. Jadi tidak ada rekayasa genetik, tidak ada antibiotik, tidak hormon, sehingga terjaga dengan baik, kualitasnya bagus. Nah ini dia ada di tempatnya kalau nggak salah di Tasmanian Island, ya, Tasmanian Island, ya. Nah, jadi itu ada khusus untuk seluruh Ion di Asia, termasuk Indonesia. Sapinya itu Angus beef, itu kualitas sapi yang paling bagus itu sapinya hitam semua, ya. Kalau kita lihat sapi yang ada coklat-coklatnya, nah ini sapinya hitam semua, nggak ada putihnya. Oke, nah dagingnya adalah marbling. Nanti pas sudah masak akan lihat lebih dekat, tapi ada marblingnya. Jadi kalau Black Angus beef itu selalu terkenal dengan juicy dan tender, ya. Ini ram biasanya bagian atas tuh kalau buat kita agak, ya, harus ngunyahnya dikit, ya. Tapi ini nggak perlu ngunyah, langsung yes, gitu, ya. Oke, kita mulai masak sekarang, ya. Bahan-bahannya nanti saya jelaskan on the way. Resep nanti kita akan share, jadi nggak khusus hanya nanyain resep, gitu, ya. Ikutin aja, lihat aja, tekniknya yang penting. Nanti dari situ kita boleh tanya-tanya. Kalau mau tanya di chat aja, nanti ada yang ini juga live dari Ion Store, punya IG live juga, ya, di tempatnya saya sendiri, ya. Jangan lupa, oke? Ikutin terus sampai habis, ada hadiah menarik. Oh iya, jangan lupa, sapi ini katanya 10-12 katanya Mas ini ada diskon. Jadi mumpung diskon, beli. Oke, kita masak, ya. Nah, pertama-tama ini daging kita akan, ini sudah biasa beli, sudah ini, ya, sudah potongan. Jadi ini udah, ya, tinggal gelek, sebenarnya tinggal masak doang, jadi memudahkan kita semua. Ya, ini dipotong finger, ya. Nah, ini kurang lebih sekitar, ya, 500 gram. Ya, ini kita akan buat marinasi dulu 10 menit. Oke, ini kita lihat, ya. Ini bisa dilihat marblingnya cakep, ya, bagus sekali. Jadi ini ketahuan kalau dagingnya mempunyai marbling biasanya lebih lunak daripada kalau tidak pakai. Oke. Cocok untuk bikin stir fry, karena stir fry itu masaknya cepet, ya. Jadi kalau kayak kita kan mau masak pakai daging yang alot, sebenarnya nggak apa-apa, tapi berarti proses masaknya harus yang lama. Jadi namanya slow cooking. Oke. Nah, oke, ini kita akan marinasi dengan soya sauce. Ya, Chef, sembari masak boleh ada yang tanya nggak? Boleh. Sembari masak boleh ada yang nanya, silahkan. Saya nanyanya sembari masak juga, ya. Terus kemudian kita masukkan di sini maizena. Gunanya maizena ini adalah dia bisa membuat ini menjadi rata, ya, bagus, gitu. Nah, pakai tangannya.
Oke, nah ini dicampur jadi soy sauce-nya tadi 1,5 sendok makan kira-kira. Terus kemudian bisa ini kita marinasi 10 menit. Nah sembari marinasi nanti kita akan buat sausnya. Chef, ada yang nanya dari Melisa. Ya. Soya sauce merek apa ya, Chef? Di sini kita pakai Kikkoman. Ini pakai Kikkoman. Kikkomannya udah halal ya yang ini ya. Jadi tapi soya sauce yang lain pun asalnya dia kecap asin ya, bukan kecap manis. Terus tadi ada yang nanya beli daging sapinya di mana, Chef? Nah kalau daging sapi kan tadi sudah ada logonya, tadi juga bilang ini dia Ion Store ya. Ini Tasmanian beef namanya, beef spesial yang memang empuknya tiada tara ya. Empuknya enak lah ya gitu ya, dan harganya juga bagus. Kalau Wagyu ya lembut tapi harganya juga cukup lebih bagus gitu ya. Nah ini dia pakai Black Angus, jadi empuk. Walaupun bagian yang biasanya kalau boleh dibilang ram itu biasanya bagiannya cukup keras ya. Oke, jadi yang penting merata ya. Ini sembari kita panaskan pan-nya. Pada saat kita pan nanti jangan semuanya, jangan sekaligus, tapi sedikit-sedikit. Nah ini saya suka ngasih sedikit lebih ini, kasih black pepper ya, biar enak. Ini nggak perlu kasih garam lagi karena sudah ada soya sauce ya. Ada yang nanya nih, Chef. Boleh. Selain ram, jenis apa lagi cocok untuk stir fry? Oh, nah kalau yang cocok untuk stir fry sebenarnya banyak ya. Jadi ada macam-macam daging sapi seperti yang kalau boleh kita bilang adalah yang premium cut seperti tenderloin, strip loin ya. Harganya lebih mahal, tapi empuk. Memang kita memerlukan daging yang empuk. Kalau kita pakai ram, biasanya itu memang kalau jenisnya bukan yang Black Angus, itu kita harus pilih yang ram, jadi yang di dalamnya, gitu ya. Kalau yang lainnya dia agak sedikit keras, jadi mungkin lebih berkuah kayak buat semur bisa, gitu ya. Tapi kalau buat rendang, itu carinya paha bawah, dengkul, untuk di betis. Nah itu dia justru dimasak lebih lama, lebih juicy. Oke, nah sembari kita menunggu ini panas, ya, ini kita bikin sausnya dulu nih. Ya. Sausnya itu bisa kesini, jadi bisa lihat ininya apa-apa aja. Nah di sini tadi kan kita bilang stir fried beef with cashew and dry chili. Kebetulan dry chili kita nggak dapet, jadi di sini saya mengakalin lah dikit ya, karena tadi udah ke pasar, udah ke mana-mana nggak ada. Jadi ini cabai biasa, cabai merah biasa. Ini kita goreng dengan api sedang sampai dia soft, lembut. Kemudian baru tinggal dipotong-potong. Ya, jadi mirip lah dikit ya kayak dry chili. Cuma jadi kita mau dapat dia rasa smoky-nya. Gitu. Nah, kalau misalnya dapat dry chili, berarti dry chili-nya direndam dulu di air panas ya, atau air hangat gitu ya, sampai dia soft baru dipotong-potong ya. Kemudian cashew nut ini di kacang mede, ini cuma di toast atau di gongso dikit gitu ya, disangrai gitu ya, kalau mau tanpa minyak itu disangrai sampai dia coklat ya. Jangan terlalu lama karena dia akan dimasak lagi. Nah untuk sausnya kita menggunakan ini dry chili, ini saya pakai bon cabe ya. Ini tapi bisa dry chili merek apa aja. Tapi ini kebetulan dia memang level 10. Kalau mau suka pedas level 15. Kemudian Chinese Five Spice ini juga sudah ada ya, banyak merek juga. Jadi ini bisa dipakai. Kemudian saya tambahkan merica hitam lagi untuk sausnya. Hoisin sauce. Ini jahe nanti kita parut sama bawang putih. Kemudian ini daun bawang, ya, spring onion, brown sugar, ini air, ini soya sauce tadi sama kayak tadi. Terus kemudian ini sama, jadi saking semangatnya double. Terus chili sauce sama cuka. Ini kita pakai rice vinegar. Rice vinegar ini Chinese rice vinegar, tapi bisa juga memakai cuka yang lain ya. Oke, ini nanti kita akan campur jadi satu semua.
Chef, ini ada Lini dari lini.zo. Boleh Ya. tanya beli sapi di mana? Tadi udah dijawab ya kayaknya ya. Ya, di Ion ya. Ion Store yang terdekat. Ion Store ada di mana aja sekarang? Ada di Mas? BSD dan JGC Cakung. Cakung ya. Nah, Sebentar tuh. lagi akan buka di Sentul. Nah, Sentul Dan di jauh. Tanjung Barat. Tanjung Barat di Oh, Jakarta itu ya. Selatan. Nah, itu sudah ada. Nanti bisa lihat informasi juga, bisa kepo-kepo di Instagramnya Ion Yang store. ionstore.id. Ini kita masukkan air. Ada dari Ronald Silvano. Itu nggak pakai telur ya, Chef? Nggak pakai telur. Di mananya nih? Di sapinya. Nggak Di jelas. sapinya nggak pakai, di sini juga nggak pakai. Memang biasanya ada yang suka naruh telur di sapinya itu buat coatingnya, tapi ini saya enggak. Ini pakai, ini masuk rice vinegar, jadi semua masuk ya. Ini dari Ibu Cynthia. Nanti di share, di save di IG Live ya, Chef. Iya, pasti. Nah, buat yang ini nih ada hadiah apa nih? Buat yang stay gitu. Ada spesial ya buat 10 apa 11 tuh ya? Buat 20. Oh, 20 lagi tuh, tambahin. Oke. Hadiah souvenir. Ada souvenir. Nah, ini kita potong, kita cincang dulu untuk ininya ya, bawang putihnya. Terus kemudian nanti ini kita campur. Nanti cashew nutnya jangan dicampur dulu. Post, Nanti ada kita pin masuk. komen. Benar. Ada yang mau tanya lagi? Aku bayang. Nah, ini sudah. Nah, jadi seperti kita ketahui nih, daging sapi Australia ini adalah selain halal, dia memang diternakkan di Australinya itu dengan iklim yang baik ya, mempunyai iklim yang baik, terus sehingga rumput-rumputnya bagus, sehingga dia punya sapinya tuh keren-keren, jadi sapinya jadi bagus gitu, terus tidak stres. Saya pernah ke sana mungkin beberapa tahun yang lalu gitu ya, dan itu dia sama sekali tidak stres sapinya. Jadi kita aja stres ya, ini sapinya nggak stres, gitu. Hebat. Ya, itu terus jadi selain mengandung nutrisi ya, basically yang diperlukan di tubuh ya. Ini masuk ya, bawang putih, kemudian jahe kita ini sekitar 3 cm kita taruh. Yang suka lebih banyak, nah ini lagi pandemik ini di rumah aja, jahe itu juga penting, menghangatkan tubuh. Jadi selain beef yang sudah mengandung nutrisi, ini sausnya juga bisa membantu kekebalan tubuh ya. Jahe kalau di kita mah kayaknya banyak mengandung ya, semua rempah-rempah kita tuh banyak mengandung yang baik buat tubuh, jadi gunakanlah. Oke, sudah tercampur. Chef, ini ada dari DKS 143002. Wih, Di namanya. Bali, iya, di Bali belum ada ya, Chef? Nah, di Bali ayam gimana ya? Belum ya? Atau beefnya? Oh, kalau ionnya belum ada di Bali. Mana di Bali nih. Kalau Tapi beefnya? pokoknya gini, kalau nggak ada ya basically carilah supermarket terdekat yang ada sapi Australia. Di sana banyak sekali ininya, dan biasanya tuh di etalase sudah dipilihin oleh butcher-butchernya. Ini buat stir fry, ini buat stew, ini buat rendang. Jadi lebih mudah ya. Kalau kita nggak tahu biasanya tanya sama butchernya. Tapi ini saya bilang kalau Black Angus ram oke. Tapi kalau tidak Black Angus, cari yang lebih empukan. Misalnya ada loin atau sirloin atau ribeye. Oke, ini sudah kita panaskan. Ini kita kombinasi sedikit minyak zaitun dengan minyak wijen. Halo dari Semarang katanya, Chef. Ya, Halo dari Semarang. halo juga Semarang, thank you for joining. Nah, Resepnya ini di-share ya nanti. pasti. Nah, ini kita masukkan. Ini jangan banyak-banyak ya. Jangan seperti saya bilang tadi. Jadi in batches namanya ya. Jadi kita supaya dia tidak
nggak steaming ya. Nah, 2 kali lah kira-kira. Oke, ini Chef Linizo nanya kalau mau buat steak bagusnya pakai daging apa ya? nah steak itu nanti kita ada ininya ya, ada sesinya lagi nih buat next week. Kita ada steak masih dengan OCD ya, kita akan ada steaknya sambal hijau, jadi enak. Nah kalau steak basically memang harus pakai yang premium cut gitu ya, tapi juga ada steak yang basically kayak seperti apa namanya ram steak juga ada gitu ya. Memang tingkat komputannya itu beda-beda ya. Chef ada yang nanya nih dari Chef Mahmudakso. Ya. Chef, apa bedanya kualitas sapi lokal Indonesia dengan impor dari Australia? Ini kalau sapi lokal itu biasanya kita tidak bisa dibuat steak ya, dibikin stir fry juga bisa. Jadi masakannya beda ya. Jadi kalau misalnya untuk Indonesia sebaiknya kita bikin kayak rendang, kayak semur, kayak kalio gitu ya, itu oke. Jadi namanya wet cooking. Kalau untuk Australia memang dia lebih bisa untuk steak, jadi stir fry makin cepat lah. Walaupun dia juga punya buat yang bikin slow cooking ya. Jadi ini warna udah dapet ya. Ini sebentar aja. Karena masak dagingnya enak tuh sebenarnya medium. Tapi kalau mau dimatangin sekali boleh, yuk, sok, ayo silakan gitu ya. Ada yang lain Chef dari Siva Purnama, kalau dipakai minyak biasa apakah mengubah rasa steak aslinya? Sebenarnya ya, karena minyak wijen ini juga bawa rasa, minyak zaitun juga bawa rasa. Jadi memang ada kombinasi yang memang harus ini. Tapi kalau mau diganti nggak apa-apa bisa, karena nanti kan juga ada sausnya yang akan apa namanya covering the flavornya ya. Oke, kita masukkan. Chef, tolong diulang judulnya bikin apa, Chef? Oh, jadi ini kita bikin stir fried beef with dry chili and cashew nut. Atau kalau bilang ini tumis sapi kacang mede dengan cabai kering. Nah, tapi karena cabai kering ada tadi kan saya bilang tadi susah nyari cabai kering. Nah, saya bikin cabai kering sendiri. Tapi ini tidak kering-kering banget, tapi ini kita goreng sampai lembut. Tapi kita mau dapat rasa smoke-nya. Ya, jadi ini kemudian langsung dipotong-potong. Nah, ini udah enak. Ini baunya aja sudah enak guys. Ini karena kalau mau dimakan gini aja enak gitu ya. Tapi ini kan kita mau kasih saus biar ada ide lain lah buat istilahnya biar nggak steak terus ya. Ini stir fry bisa dengan menggunakan macam-macam saus gitu. Chef, ada yang nanya lagi nih dari Koyana Sumanda. Chef, kenapa minyaknya dicampur lebih banyak olive oil daripada sesame oil? Selera sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita mau rasa, karena gini, sesame oil itu very strong, jadi sedikit aja dia cukup. Nah, kita mau supaya dagingnya ini juga ada flavoringnya untuk dari minyak zaitun. Jadi olive oil bisa dengan zaitun 1:1, tapi kalau saya 2:1. Boleh stok. Kalau mau di ini bisa, kalau mau pakai apa namanya lebih. Misalnya senang rasa sesame, kan nggak semua orang senang rasa minyak wijen ya. Jadi itu yang juga mesti hati-hati, dan minyak wijen dipakai dikit aja udah kemana-mana rasanya gitu. Chef, tangannya lebam kenapa, Chef? Hah? Tangannya lebam kenapa? Oh, biasa main oven, kalau nggak gini mah namanya bukan chef. Hah? Orang bang, kalau sekalian nggak ada ini, lecet-lecet biasa. Chef, daging sapi boleh nggak dimakan mentah seperti salmon? Selama kualitasnya bagus dan kita tahu kecil bagus, bisa dibikin seperti tartar gitu ya, dicincang gitu. Tapi memang harus benar-benar tahu fresh. Kalau kita nggak fresh, saya yakin mendingan nggak usah. Tapi kalau ditataki bisa, makanya di-sear sebentar. Jadi rare, medium rare, oke. Oke, ini sudah. Dan nanya lagi
ini Chef dari Krishna Amelia. Untuk waktu efektif untuk memarinasi daging itu berapa lama Chef? Tadi untuk daging kita udah bilang 10 sampai 15 menit cukup kalau buat ini ya stir fry, karena dia cuman soy sauce saja kan, itu kayak garam sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, ini sekarang kita akan menumis semuanya karena lumayan cukup banyak, tempatnya kecil, jadi saya pindah ke sini ya. Oke. Sebenarnya kalau kita bikin satu porsi tadi di satu tempat bisa di tempat yang sama. Ada yang nanya dari Sylvie Aprilia. Iya. Dagingnya pakai apa? Melted marble atau apa, Chef? Oh bukan, ini adalah sapi khusus Tasmanian beef namanya, dari Ion Store. Dia punya, tadi kita bilang punya peternakan sendiri. Dia namanya pakai sapi Black Angus. Itu kalau melted itu dia disuntikkan fat ke dalamnya. Jadi sebenarnya itu beda. Kalau ini memang mempunyai marbling yang cukup karena makanannya bagus dan kualitas sapi yang bagus. Dari Baby Bolung, kalau daging B2 boleh dibikin steak nggak, Chef? Kalau daging B2 sebaiknya jangan dibikin steak, harus matang banget ya. Tapi kita lagi ngomongin Australian beef ya. Jadi nanyanya nanti DM aja. Oke, nah ini sudah sausnya sudah siap. Ya, nah ini kita akan tumis dulu. Kita akan tumis dulu sayurannya. Nah sayurannya sebenarnya bisa macam-macam, tapi di sini saya ada bawang bombay, kemudian pakai ini celery stick ya. Mungkin yang belum tahu celery stick. Chef dari Ibu Sinta Hapsari. Oke, ini celery stick. Ntar ya Bu Sinta. Celery stick ini kita potong semua seperti matchstick ya. Jadi kayak korek api. Ini ya, juga wortel sama ini spring onion yang tadi buat saus, ini kita pakai juga buat ini. Tapi sayuran bebas, mau ditambahin jamur boleh, mau ditambahin toge boleh ya. Ini kita akan tumis sebentar, kemudian baru kita masukkan. Ibu Sinta, Ya. dijualnya di mana? Di area Jakarta Selatan. Waduh, mungkin bisa online ya. Jalan Jakarta Selatan mungkin bisa melalui, karena kita di Ion sekarang ada Raisan nih by online, jadi bisa pesan lewat WA yang ke itu. Ion yang dari DGC Cakung. Ya, nah jadi ini nanti ada ini Bu, bisa order lewat Cakung ya, lewat Ion Cakung, karena ini ada diskonnya tanggal 12 sampai 14 ya. Ya kan? 10%. 10%. Oke, 10% tuh. Tunggu apa lagi? Enak banget gitu. Chef dari Row FJR, kalau daging dibuat rendang dan kalio itu bilang ke penjual yang di pasar, daging bagian apa ya, Chef? Biasanya kalau kita ke pasar, kita bilang mau bikin rendang, dia pasti cari potongannya. Tapi yang bagus memang biasanya daerah blade gitu. Kalau ini mungkin kalau kita bilang apa, sandung lamur ya, itu banyak kelapa, itu bisa dipakai buat rendang ataupun yang masak lama. Ya. Apa bahasa ini? Oseng. Sengkel sengkel. juga enak dipakai rendang tuh. Jadi karena sengkel itu keras, tapi begitu dia dimasak lama itu Empuk. gelatinnya tuh keluar, itu bikin enak. Oke, ini Jadi jangan dibuang, Chef ya, gelatinnya. Oke. Chef dari DKS, gak pakai rosemary kah? Oh enggak, ini dia masakannya lebih ke Asian, jadi tidak pakai rosemary. Jadi ini lebih ke semacam apa, kayak Chinese gitu ya. Jadi lebih banyak menggunakan wijen, dry chili gitu ya. Ini ada dari N. David. Chef, kalau daging sudah diproses, boleh disimpan di freezer berapa lama, Chef? Contohnya kayak rendang sapi. Terima kasih. Maka bisa di Rendang sapi, daging rendang bisa disimpan di freezer berapa lama? kalau freezernya bagus, secara sanitasi dan hygiene standar, penyimpanan di freezer itu biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. Kalau misalnya freezernya bagus ya, kalau freezernya bagus, sebulan itu sebenarnya udah max. Kalau kita vacuum pack, baru mungkin bisa lebih lama gitu. Oke, ini sayur tadi tumis pakai olive oil, sedikit, baru kita sedikit drizzle dengan minyak wijen. Dari Lini. Chef, tadi seladanya boleh di skip atau diganti apa gitu? Selada. Tadi kayaknya nggak ada selada ya?
yang tadi itu ini apa? Celery stick. Seledri ya. Seledri. Ini kata Pak Sutarman Swito, bener banget di Eon Mall BSD ada Tasmanian beef. Sir sebentar aja, jos banget. Jos tuh, sudah ada yang nyoba tuh. Langsung ayo jos. Dari olah rendang, chef share resep nanti ya. Nanti kita share resepnya ya. Jadi sekarang lihat-lihat dulu aja, nikmati dulu pemandangannya ya. Nanti kita akan share resepnya. Jadi nggak perlu, jangan hanya resep di sini nanti terlalu lama ya gitu ya. Ini sekarang kita masih punya waktu tuh. Sudah berapa lama ya? 25 menit. Oke, masih ada waktu. Jadi kalau mau nanya silakan, boleh. Kalau Ini kita tumis jangan terlalu lama ya. Tadi juga kita nggak perlu blanch karena kita maunya agak crunchy ya. Nah ini kita masukkan sausnya. Kalau pakai rib eye dipotong kecil gitu bisa nggak Chef? Apa? Pakai Rib eye. daging rib eye. Bisa. Potong kecil. Bisa. Daging rib eye memang kan bisa. Dalam tadi premium cut ya. Premium cut itu bisa dibikin stir fry, bisa steak paling bagus lah. Baru stir fry sesudahnya atau sate atau apa. Nah tapi itu kalau kita bikin pakai itu dia lebih mahal aja gitu. Ini dia ada ram tapi dengan kualitas yang sama untuk stir fry, kenapa mesti go with rib eye gitu ya. Nah itu sih ini ya. chef dari Endah Rukminar, chef numis kalau numis sayurannya ditambah butter boleh nggak? Kalau untuk ini mungkin nggak terlalu perlu karena ini lebih ke Chinese ya. Jadi kita memang kalau Chinese biasanya nggak terlalu banyak ada butternya gitu ya. Jadi lebih ke kayak Chinese stir fry lah. Ini enaknya nih dibikin rice bowl, nasi anget, terus makan ini, langsung deh, langsung melted. Aduh, Ya, kan lagi nggak puasa sekarang nih, berarti udah boleh dong ngomongin ini ya. Ada yang nyari Chef, rekomendasi minyak wijen yang bagus apa ya? Di sini saya pakai ini sih, pakai Lecom K, jadi so far ini oke gitu. Tapi ada merek yang lain juga ya, ada bisa dicoba. Nah ini kita karena tadi sudah menggunakan maizena, dia otomatis itu sudah mengental juga di sini dengan sendirinya gitu ya. Kita nggak mau terlalu basah, tapi kita juga nggak mau terlalu kental gitu ya. Jadi kita kalau ada sausnya dikit, nama juga stir fry, kalau ada sausnya, mohon maaf saya harus mencoba gitu. chef dari Agi Ginanjar, pengen dong bikin rawon untuk nextnya, rawon glazed beef tenderloin, bisa nggak chef? Wah itu perlu waktunya lebih lama ya, karena kita punya waktu untuk idealnya cuma sedikit ya. Melt in the mouth. Kalau dia pakai ram, oke? Jadi nggak perlu. Nah, wah malah rasa jahenya, sama tadi kan pakai dry chili ya, jadi anget. Nah, kalau cocok kalau udah situasi seperti sekarang ini menjaga kehangatan. Ya? Oke? Kang video boleh coba nggak chef? Kang video boleh coba. Nah ini lihat nih. Bisa lihat konsistensinya ya. Enaknya. Masih hangat mana? Masih hangat. Yuk nasi hangat yuk. Oke. Oke. Nah, sekarang kita plating. Chef dari Nin Clara, kalau pakai minyak biasa tumisnya boleh nggak atau harus pakai olive oil? Oh bisa aja. Kalau mau pakai apa namanya? Kalau mau pakai minyak biasa untuk menumis boleh, silakan. Vegetable oil ya. Dari Novikus, Tapi jangan coconut oil gitu karena terlalu strong. Gitu. Jadi kalau ini sebaiknya menggunakan apa namanya? Yang plain atau yang kalau yang rasa harus olive oil. chef dari Novita Puspita Ningrum, Yes. olive oilnya yang mana ya chef, extra virgin atau extra light? Thank you. Kalau numis tetap ya sama dengan salad kita pakai extra virgin olive oil. Di sini saya pakainya Filippo Berio. Ya ini flavornya enak, taste enak. Ya. Cocok buat cocolan dengan bread aja bisa, tapi untuk numis bisa, untuk salad bisa. Ya. Chef dari Aida Darwi Rahmawati, chef berapa totalan harga dalam satu porsi menu ini? Nanti kita kasih resepnya.
terus habis itu cek di iON harga-harganya. Nanti kalau dia dikalkulasi, jadi totalnya berapa. Ini kalau kita lihat ini kan 500 gram beef. Berarti kalau kita taruh di rice bowl, mungkin dia jadinya sekitar mungkin 60 gram gitu ya. Nah nasinya yang banyak, kalau orang kita kan nasi yang banyak, beefnya dikit. Kalau buat bule, dagingnya yang banyak, beefnya rice-nya sedikit. Nah jadi dengan 60 gram berarti kalau taruhlah 50 gram supaya gampang ya, berarti ini jadi 10 porsi. Tinggal nanti taruh kasih rice-nya tergantung kan kita mau pakai apa, itu tinggal di dikalkulasi bikin steam rice atau mau bikin nasi gurih, bikin butter rice ya bisa juga. Dari Sandiles mana Chef? Mirip teriyaki ya? Beda karena komposisi sausnya beda. Kalau teriyaki lebih simple, lebih memang dia pakai jahe dan garlic, tapi ini pakai Chinese spice, pakai pakai dry chili gitu ya. Jadi sebenarnya beda gitu ya dengan teriyaki gitu ya. Chef, ada yang nanya dari Kamal.Marco, resep ini disajikan dalam bentuk steak bisa nggak, Chef? Mau dalam bentuk steak bisa aja. Jadi berarti kita bikinnya pakai potongan lain ya. Ini kan tadi kita bilang pakai potongan ram ya. Kalau pakai potongan rib eye, terus tadi dibikin saus, terus tadi sayurannya dicumi sendiri, steak taruh sayur, siram saus, bisa. Oke, kita presentasi sekarang. Dari raw.raw, rice vinegar itu bisa diganti dengan cuka makan pada umumnya nggak Chef? Cuka makan itu dalam arti cuka diksi ya? Ya, kalau ganti dengan cuka lain, selama cukanya dia biasa ya, maksud dalam arti kayak seperti white vinegar ini bisa. Tapi memang nanti mempengaruhi sedikit di rasanya agak berbeda sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting di adjust karena masing-masing vinegar beda. Nanti di resep saya itu harus dirasa ya, dicoba. Ayo, ada yang rumahnya dekat. Ini. Ada dari aku.siboy, kapan mau dikirim ke sini makanannya Chef? Aku dan si Boy cuci piring dulu ya gitu. Nanti dikirim deh. Pak Boy. Boleh langsung meluncur ke sini. Ya ini kita kasih lagi. Chef dari Asaya Catering. Chef Ya. ini hampir sama sama chicken kung pao ya? Mirip-mirip, tapi kalau chicken kung pao itu dia biasanya pakai pakai black vinegar sehingga warnanya lebih gelap dan dia punya tingkat keasaman yang lebih asam daripada ini. Ya benar. Kalau yang tahu kung pao kayak seperti itu. Dan dia kacangnya bisa diganti dengan kacang yang biasa ya. Maksudnya dengan kacang dengan peanut biasa gitu. Nah ini mungkin saya mau kasih ini dikit biar ada hijau. Chef dari n.david.s, Chef mau tanya, daging lokal atau import apabila dimarinate dengan nanas, apakah akan berubah rasa pada saat dimasak? Thank you. Kalau daging import nggak perlu direndam pakai nanas karena sudah lembut gitu ya. Jadi sebaiknya sih langsung diaplikasi. Ya. Nggak perlu nggak perlu lagi direndam. Kalau lokal memang perlu, kalau ada beberapa memang mereka lebih cenderung cukup keras ya gitu ya. Jadi harus menggunakan panas. Ada yang nanya lagi nih, tadi minyak wijen ini diganti dengan minyak ikan, apakah oke? Sebaiknya jangan, karena kalau diganti minyak ikan itu benar-benar merubah rasa, dan minyak ikan itu cenderung asin. Jadi kalau sudah dengan ini ya, sudah dengan pakai soya sauce, terus habis itu dikasih itu lagi nanti terlalu strong gitu. Boleh aja gitu, tapi sebaiknya sih lihat, karena ini resep ini khusus untuk komposisi ini. Kalau diganti-ganti itu harus rubah resep karena pasti beda. Oke, ini buat ininya.
Jadi dalam arti maksudnya dirubah-rubah secara gramasi, tetapi ingredient tetap sama gitu atau gimana? Ya ingredient bisa tetap sama. Misalnya dia mau pakai fish sauce tadi kan. Kalau pakai fish sauce itu berarti bisa aja. Cuman berarti yang mesti lihat komposisi soya sauce-nya harus turun karena soya sauce itu sudah asin. Nah, kalau ditambah lagi dengan ini ditambah lagi dengan fish sauce itu akan lebih asin lagi. Jadi nanti makanannya harus dicek. Chef dari Aida, Ya. di zoom dong ke makanannya. Oke. Ini saya bilang tadi siapin nasi anget. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nah, jadi ini memang kalau kita bilang bahwa jadi daging sapi Australia ini memang memiliki keunggulan yang lebih untuk marketnya ya. Kita tidak bilang dengan menyamakan dengan lokal, tapi lokal dia membuat banyakkan dagingnya dipakai untuk membuat slow cooking atau hidangan yang menggunakan proses masak yang lama ya. Seperti rendang, semur, kalio gitu ya. Kalau untuk stir fry itu kalau tadi bilang tanya mengenai nanas itu dia menggunakan pengempuk alami untuk atau daun pepaya supaya dia lembut gitu. Yang pasti ada sedikit rasa. Kalau kecuali misalnya kita bikin tumis seperti ini. Kalau dia pakai bumbu Indonesia mungkin nggak masalah karena tertutup dengan bumbu gitu. Ya jadi sedangkan sapi Australia ini dia bisa dimasak steak, bisa di barbecue, ya bisa di sate. Ya. Kalau yang lain mungkin ada dengan teknik mereka yang kalau kambing itu atau juga sama dengan sapi dia bisa digantung di aging namanya. Jadi itu juga bisa, ya. Jadi memang berbeda-beda ini ya. Chef dari Nikitam, apa Ya. benar untuk Chinese food minyak wijen itu dimasukkan paling terakhir dalam keadaan kompor sudah mati? Jadi tinggal aduk minyak wijennya. Itu tergantung jenis makanannya ya. Kalau ini tadi stir fried, kita justru menumis daging sapinya dengan minyak wijen. Jadi kalau minyak wijen itu memang tadi strong, jadi makanya tadi saya kombinasi dengan minyak olive oil, jadi minyak zaitun. Kalau misalnya dia cuman masih semi oil doang atau minyak wijen doang itu strong banget. Makanya selalu biasa ditaruhnya sedikit. Kalau di sup misalnya Chinese soup yang kayak corn soup Chinese itu dia memang ditaruhnya terakhir, begitu selesai baru dia ditaruh. Ya, jadi masing-masing resipi punya ini yang berbeda-beda ya. Chef dari Sylvia Aprilia, pakai daging saikoro bisa nggak, Chef? Oh, bisa. Ya, tapi kalau saikoro itu kan jenis daging yang berbeda. Itu wagyu beef yang di-press, trimming yang di-press kemudian dijadikan cube ya. Jadi bisa aja masing-masing ini sebenarnya sausnya bisa untuk jenis saus apa aja gitu ya. Lampu mati. Saya minta ini sapi jenisnya yang makan rumput atau bukan? Kalau kita beli daging segar di supermarket bisa kita taruh di chiller berapa hari? Oh, kalau ini jenis daging ini adalah yang Black Angus yang memang dia makannya grain ya. Jadi bukan grass fed. Memang kalau misalnya perbedaannya adalah kalau dia grass fed itu biasanya sedikit lebih less kenyal, ya sedikit lebih kenyal dibandingin dengan kalau yang grain fed. Dia punya tekstur biasanya kalau misalnya kita lihat sedikit marblingnya. Kalau grain fed lebih banyak ada marblingnya dan itu biasa lebih empuk. Untuk Indonesia, untuk Asia lebih cocok mungkin lebih banyak yang grain fed. Kalau bule mereka senangnya yang grass fed karena itu dia dapat flavornya kata lebih strong. Tapi kalau orang awam seperti kita campur saus, it taste the same. Yang penting lembut. Nah, kalau tadi apa? Yang di supermarket bisa kita taruh di chiller berapa hari? Nah, kalau kita dari supermarket kita belinya yang chilled ya, fresh, itu dia bukan chilled, bukan fresh namanya, tapi dia chilled yang di age dengan wet aging namanya. Jadi karena dia di vacuum pack dan di aging. Itu dia bisa disimpan kalau selama dia masih di packing. Sebenarnya di vacuum pack itu dia bisa tahan sampai sebulan kalau masih dalam vacuum pack ya, seal.
kalau kita beli potongan dari supermarket, berarti biasanya minimal kalau fresh meat itu 3 hari harus habis. Kalau dalam kulkas biasa, itu kalau kulkas kita bagus juga ya. Kalau kulkasnya tutup, itu bisa lebih last lagi gitu. Jadi memang suhu yang baik adalah dia 5 derajat Celcius. 5 sampai 0 itu untuk jaga meat tetap fresh gitu. Setelah kita beli ya. Jadi itu, tapi semua fresh produce atau makanan memang yang fresh hanya 3 hari. Kalau di freezer seminggu gitu ya. Saya dari Sandi Lesmana 86. Kalau pakai sirloin bisa nggak? Tadi mungkin sudah pernah dijawab, tapi saya jawab lagi. Kalau kita menggunakan ini kan pakai RAM itu basically namanya secondary cut. Berarti cut yang lebih murah gitu harganya dibandingkan dengan premium cut, yaitu tenderloin, sirloin, dan ribeye. Jadi kalau mau pakai tenderloin, sirloin, ribeye, monggo silakan. Lebih nyos lagi gitu. Tapi dengan RAM aja, saya bilang tadi, untuk stir fry RAM aja cukup. Karena kalau kita ngomongin steak itu sebagai memang pakai premium cut karena bentuknya kan, orang bentukannya juga ada sih yang kita lihat RAM yang memang dibikin dibentuk seperti tenderloin, namanya eye of ram. Itu dia bisa jadi fillet steak bentuknya. Nah, keempukannya mungkin bisa aja sama gitu ya dengan misalnya grass fed beef. Nah, jadi sebenarnya bisa aja. Kalau pakai itu kan lebih mahal aja dikit gitu. Ada yang minta di zoom olive oilnya tadi tuh. Silakan. Dari Kelvin Semua bisa Hong. didapatkan di di Ion Store ya. Chinese Spice. Chef dari Kelvin Hong. Kalau mau pakai daging sapi lokal, kira-kira bagian mana yang cocok buat menumis dan juga dipanggang? Apa? Daging sapi lokal, bagian mana yang cocok untuk menumis atau dipanggang? Kalau daging lokal yang harus dipastikan adalah dia lulur dalam pasti. Tenderloin itu bisa kalau mau di ini dengan tadi pakai teknik dengan dikasih dibungkus dengan daun pepaya atau dengan nanas gitu ya. Lurus dalam itu udah paling ini. Sirloin bisa ya, tapi agak hidung paling keras-keras sedikit ya silakan. Oke, ini sudah jadi kita semua. Jadi basically memang yang perlu kita sharing di sini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif. Terlebih lagi kita mengisi tubuh kita dengan asupan makanan yang bernutrisi. Daging sapi Australia ini memang sudah halal dan punya nutrisi, ada zat besinya. Berarti dengan memakan beef secara reguler itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ditambah lagi tadi kita kasih variasi saus-saus yang memang bisa membawa kekebalan tubuh yang lebih baik. Misalnya jahe ya. Jahe itu cocok banget, makanya kita teh jahe, saus juga kita kasih jahe. Jadi ini langsung tadi pas kita makan hangat tubuh karena ada cabai dan juga ada jahenya gitu. Chef post untuk foto dong. Hah? Post untuk foto. Oke. Ini sudah berapa lama sekarang? Belum, masih belum. Oh. Daripada nanti kekat Oh, iya. kan. Yuk silahkan yang mau foto. Sudah. Oke. Emang gaya saya selalu semua begini semua, nggak ada gaya lain. Gini juga. Gini juga bisa. Oke, ada lagi yang mau nanya, silahkan. Oke, jadi ini memang Masih berapa menit? Udah sih, 43 menit. Oke, saya takutnya soalnya kalau IG live suka tiba-tiba dia Satu tidak jam. mati, tiba-tiba dia mati gitu ya. Jadi kita nggak sempat ngomong apa-apa gitu. Chef, jadi nanti resepnya akan di-share ya? Resepnya nanti kita share, ada di IG saya, nanti juga ada di Ion Store, kita share juga ke sana. Yang pasti adalah maksudnya ini variasi. Minggu depan kita akan out dengan resep yang baru juga. Jadi minggu depan kita akan pakai sirloin ya. Kita pakai sirloin steak. Nah ini kalau yang mau tahu tentang steak, sirloin steak dengan sambal hijau. Sambal hijau. Nah itu. Jadi bisa di sana sambal hijaunya bisa dipakai sendiri buat makan sama nasi hangat. Tapi ini kita campur dengan steak. Jadi nanti rasanya akan bagus. Tadi untuk idenya bikin rawon,
masalahnya itu bikin rawonnya yang lama. Jadi kalau nggak ini waktunya kita cuma sedikit, jadi kalau mau bikin itu agak sedikit susah, tapi bisa aja. Jadi yang penting kita menggunakan daging yang berkualitas dan penggunaannya sesuai dengan apa yang kita mau masak. Misalnya kita mau sate, berarti oke, kita pakainya yang ini ram juga cocok juga bisa, karena dia empuk ya. Kalau sate karena semua yang masaknya sebentar itu memerlukan daging yang kalau misalnya kita lihat di chartnya itu yang yang bisa masak cepat atau dry cooking. Nah, kalau yang dia pakainya wet cooking itu berarti dia memerlukan proses waktu yang lebih panjang, jadi lebih lama ininya gitu. Chef, dari Caseto berarti itu bisa pakai saus telur asin dan dibikin rice bowl gitu nggak? Ini Si bisa, dagingnya? bisa. Jadi daging sapi ini tadi bisa dengan saus tadi kita bilangnya kan dry chili and cashew nut. Mirip kayak kumpau tapi agak berbeda. Mirip teriyaki tapi bukan. Nah, jadi bisa dengan saus yang berbeda. Bisa dengan salted egg ya, juga bisa. Jadi tekniknya tadi sama, dimarinasi. Kemudian cuman kalau salted egg mesti hati-hati karena dia juga asin. Berarti soya sauce-nya pada saat memarinasi beef-nya di-adjust. Baru kemudian nanti ditumis bareng. Bisa dengan sayur yang sama, bisa juga dengan sayur yang berbeda. Mungkin biasanya kan kita cuma pakai cabai rawit sama daun laksa ya, atau bisa dibilang salam koja. Terus kemudian saus salted egg. Ini cocok buat rice bowl, cocok buat hidangan misalnya kita mau serving di restoran, cuma serve nasi dengan stir fried beef. Jadi udah ide buat jualan banyak. Chef, dari Ani Suprianto, kalau kayak cuka apel, red wine itu ada expiration date nggak? Semua produk itu ada expiry date-nya. Jadi cuman kalau kita lihat ada yang misalnya cuka itu namanya juga sudah difermentasi, sudah didistill gitu ya. Bukan fermentasi tapi didistill, sehingga dia sebenarnya tahan cukup lama. Cuman memang kalau misalnya dia dibuka-buka atau di tempat yang kurang bagus, itu dia ada penurunan kualitas saja. Misalnya jadi vinegere-nya jadi kurang strong gitu ya. Jadi semua pasti ada expiry, makanya kalau beli secukupnya lah ya. Jadi jangan gede-gede, habis itu kita makanya juga sedikit ya gitu. Oke, apalagi yang belum di cover kita sudah ini ya. Jadi yang pasti bahwa ini tadi daging-daging dan bahan-bahan kita cari di Ion Store, jadi bisa beli ke sana, bisa juga sekarang online order ya, jadi bisa langsung ke sana. Jadi untuk tadi yang nyari daging Jakarta Selatan, tinggal telepon, dagingnya datang. Undiannya bagaimana sih? Undiannya tadi ada. Oh, yang 20 nanti akan diumum di next. Yang umumnya nanti kita akan umumkan nanti dari Ion Store. Jadi nanti tunggu aja, jangan lupa. Nungguin undian apa nungguin resep? Ya, tetap tadi karena udah dijanjikan 20, nanti 20 yang itu akan dapat, oke? Dan seperti yang tadi, ini menurut saya surprise juga karena Tasmanian beef ini punya kualitas yang bagus. Ternyata bahwa Ion Store punya peternakan khusus di Australia ya, di Tasmanian, Pulau Tasmania gitu di Australia. Jadi dia untuk seluruh Ion di Asia, dan ini buat saya bagus karena berarti bisa lebih terkontrol ininya kualitasnya. Makanannya. Dan kalau kita tahu bahwa Ion untuk Jepang itu berarti dia udah, dan ini pakai Black Angus pula, berarti kualitasnya kita udah top notch gitu. Dan dengan sistem sapi Australia yang bisa di trace, yang traceable, berarti kita bisa tahu semua apa yang terjadi dengan sapi itu. Jadi kalau ada apa-apa dia lebih bisa di track balik ya. Jadi itu semua keuntungannya. Tapi yang pasti enjoy life ya, be positive still. Ini kondisi memang kurang menguntungkan, tapi cari yang terbaik dari setiap masalah, karena dari setiap masalah pasti ada hikmahnya gitu ya kalau bilang. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi, kita sharing lagi resep-resep yang lainnya. Ini sudah ya, saya sharing resep lainnya nanti sampai ketemu di minggu depan, hari yang sama ya, dengan menu yang berbeda tentunya ya. Oke, see you guys, sampai ketemu lagi kita. Stay safe. Bisa itu.
Bisa juga sih. Sekali. Di end dulu. Di Udah. nah itu udah langsung end video. Kan video. End video. Papa tolong savein. Oh. Kalau mau live apa juga. End video. Nanti harus share ke IGTV. Tunggu biar Bisa di bawah. sih.